buat kita, mari kita puji Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. 1, 2, 3. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari pagi ke saat ini. Kini anak-anakmu memulai ibadat kami. Tuhan tolong mulai dari awal pertengahan mulai berpunya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan sekali lagi dalam Kidung Jemaat nomor 33, suaramu ku dengar. Kidung Jemaat nomor 33, suaramu ku dengar. 1, 2, 3. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyatakan doa kita berdoa. Bersyukur ya Bapa, tiba saatnya kami anak-anakmu akan membaca sedikit daripada firman-Mu. Kiranya Kau menuntun kami, agar kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Ini doa harapan kami, hanya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Filipi 3 ayat yang ke-8 dengan perikop kebenaran yang sejati. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Baik teman-teman, pembacaan kita pada hari ini yang terdapat dalam Filipi 3 ayat yang 8, tentunya dalam bacaan kita saat ini di mana Rasul Paulus menyampaikan pesan yang kuat mengenai pentingnya untuk kita mengenal Yesus Kristus dan hidup dalam persekutuan dengannya. Sebab melalui nasihat dan kesaksian hidupnya, kita diajak untuk menemukan sukacita yang sejati di dalam iman serta dapat mengikuti akan jejak Kristus dengan penuh kerendahan hati. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan membuka hati agar kita dapat menerima akan hikmat yang akan disampaikan oleh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Baik, tema besar yang saya pilih yaitu mengenal Yesus lebih dalam. Teman-teman, tema besar dari bacaan kita adalah panggilan untuk menempatkan Kristus sebagai suatu tujuan dan fokus utama dalam kehidupan kita. Tentu teman-teman, ini adalah suatu panggilan agar dapat menyelaraskan prioritas serta nilai-nilai hidup kita dengan Allah. Di sini pada bagian yang pertama, teman-teman, kita diajak untuk bersukacita di dalam Tuhan, di mana sukacita sejati
bukanlah sekedar sebuah kesenangan semu yang tidak kebanyakan orang cari lewat kenikmatan dunia serta tidak didapati dalam pencapaian dunia atau harta benda, namun hanya dalam hubungan yang dalam dengan Kristus. Sehingga teman-teman, ini adalah sebuah panggilan agar dapat menjadikan sukacita dalam Tuhan sebagai fondasi kehidupan kita. Selanjutnya, teman-teman yang terkasih, di sini kita diingatkan untuk kita tetap teguh di dalam iman dan selalu berhati-hati terhadap setiap godaan dunia yang mungkin dapat menghalangi akan hubungan kita dengan Kristus. Tentunya di sini Paulus menekankan akan pentingnya untuk menjauhkan diri kita dari setiap godaan dan jebakan yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Kristus. Paulus juga menekankan bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan pengetahuan akan Kristus sumber keselamatan. Tentunya hal ini mengajarkan kita untuk tetap fokus pada Kristus, dapat memperoleh akan kekayaan sejati dalam Kristus, serta ajakan untuk dapat menempatkan tujuan hidup kita dalam mengenal Kristus lebih dalam supaya hidup kita menjadi lebih bermakna. Teman-teman yang terkasih, ada beberapa hal yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita yang terdapat 4. Yang pertama, kita diajak untuk mencari sukacita sejati dalam hubungan dengan Tuhan, bukan dalam pencapaian duniawi atau harta benda. Dan yang kedua, berhati-hatilah terhadap godaan dunia yang dapat menghalangi akan hubungan kita dengan Kristus. Dan yang ketiga, melepaskan akan segala sesuatu yang terkadang menghalangi hubungan kita dan memperoleh akan kekayaan yang sejati di dalam Kristus. Dan yang terakhir, jadikanlah tujuan hidup kita adalah untuk mengenal Kristus lebih dalam serta mengalami kuasa kebangkitannya dan menjadi serupa dengannya dalam hidup dan penderitaan. Untuk menutup perenungan kita, teman-teman di sini kiranya melalui renungan kita dari Filipi 3 ayat 8, kita diajak untuk dapat memahami betapa berharganya mengenal Kristus dan hidup dalam persekutuan dengannya. Oleh karena itu, teman-teman yang terkasih, marilah kita meninggalkan akan segala sesuatu yang menghambat kita dan marilah kita terus maju meninggalkan akan segala sesuatu yang menghambat kita dan marilah kita terus maju dalam iman, mengajarkan akan panggilan surgawi yang diberikan kepada kita dalam Kristus Yesus. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita dan memberikan kekuatan dan sukacita dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Untuk menyerahkan firman Tuhan, mari kita puji Tuhan dalam penuh jemaat nomor 26. Mampirlah dengan doaku. 1, 2, 3. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Untuk doa penutup dibawakan oleh Kak Ina. Baik, tadi kita sudah menyanyi, memuji nama Tuhan. Serta tadi kita juga sudah membaca dan membaca Tuhan. Baik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini,
Mari kita satu hati dan doa. Bapa dalam kala surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah. Terima kasih Bapa, karena Bapa telah membimbing kami dari awal ibadah kami, pertengahan hingga akhir. Kami mau berterima kasih Bapa atas firman yang kami baca pada hari ini, agar firman yang kami baca, kami dengar, agar itu semua dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Ini sudah saatnya kami pulang ke rumah kami masing-masing Bapa. Kami mohon Tuhan berkati kami dalam perjalanan kami Bapa, entah itu kami hanya berjalan kaki ataupun kami menggunakan kendaraan pribadi. Kami mohon Tuhan berkati kami agar kami dapat tiba ke rumah kami masing-masing dengan sehat Bapa, agar kami dapat melakukan aktivitas bersama keluarga dan juga teman-teman kami Bapa. Hanya doa dan permohonan kami Bapa, dalam nama anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Haleluya, amin. 1, 2, 3. Salam.